Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Channel. Dalam konten saya kali ini saya akan memuat yaitu mengenai penerapan sanksi pidana bagi oknum notaris pelaku penggelapan pajak negara yang diterapkan terhadap para pelaku jual beli tanah di kantor notaris. Ya. Penggelapan pajak ini dilakukan oleh jual beli masalah tanah yang dilakukan di notaris. Pada belakangan ini ada oknum notaris yang telah menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh notaris, di mana oknum notaris ini telah melakukan penggelapan pajak jual beli tanah yang nilainya bisa terjadi yang agak lumayan banyak, 700 juta rupiah lebih. Ini terjadi di suatu tempat, di suatu kota terjadi kasus seperti ini. Selanjutnya, pajak jual beli tanah kok bisa digelapkan oleh oknum notaris? Ini pajak ini sebenarnya pajak titipan oleh kliennya yang melakukan jual beli tanah di kantor notaris. Uang titipan itu kemungkinan ada akumulasi, sedikit sampai yang kasus dalam suatu kota ini sampai 700 juta rupiah lebih. Berikutnya, pajak ini yang dititipkan oleh klien kepada notaris ini sebagaimana dalam putusan terjadi kasus ini, yaitu putusan oleh Pengadilan Negeri nomor 300 pidana B 2015 PN DPS tertanggal 04 Agustus 2015 bahwa notaris yang telah melakukan penggelapan uang pajak yang dititipkan oleh kliennya itu dijadikan terdakwa, dan disidang di pengadilan. Berikutnya, oknum notaris yang telah melakukan penggelapan uang ini telah dinyatakan melanggar pasal 39 ayat 1 huruf C nomor Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1993 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, junto pasal 64 ayat 1 tentang penggelapan, ancamannya 6 tahun. Dalam pasal 64 ayat 1 ini adalah rentetan perbuatan
Meskipun itu berbeda, namun dinyatakan dalam konotasi satu bahasa atau satu perbuatan. Ini diancam dalam pasal 64 ayat 1 KUHP ini. Ya. Selanjutnya, dalam fakta persidangan divonis ya oknum notaris itu 6 bulan dan denda 1,4 miliar rupiah. Ya. Itu vonisnya, sumber dari kompas.com ya. Selanjutnya, notaris ini ya dalam perbuatannya itu yang perlu digarisbawahi, ini notaris bukan melakukan penipuan, tetapi masuk dalam kategori delik biasa, yaitu perbuatan tindak pidana penggelapan. Yang digelapkan uang siapa? Uang klien untuk membayar pajak kepada negara. Ya, ini. Jadi kalau penipuan itu ada unsur kebohongan, barang belum diterima, baru dengan kata-kata rayuan sedemikian rupa hingga diserahkan barang itu. Tapi kalau penggelapan, uang itu sudah diterima namun tidak disalurkan, dalam hal ini pajak kepada negara, oleh seorang kliennya yang melakukan jual beli tanah. Jadi berbeda, di mana perbuatan ini merupakan menurut saya delik biasa ya, delik biasa yang bisa diancam pidana. Dalam vonis yang sudah terbukti tadi, dijatuhi pidana penjara 6 bulan dan denda 1,4 miliar rupiah. Jadi harap hati-hati para notaris, uang titipan itu adalah uang negara, harap disetorkan sesuai timing yang ditentukan. Ya maaf, mudah-mudahan semuanya ini buat hanya merupakan pengingatan bahwa apa yang dilakukan itu bukan untuknya, tapi untuk negara, adalah untuk negara, untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu mohon untuk dilaksanakan dengan baik. Terima kasih saudara semuanya yang telah memperhatikan dan mengikuti konten saya ini. Saya ucapkan terima kasih ya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.